Oke, baik. Sebelumnya selamat siang buat Pak Bagas, saya selaku owner Warung Abnormal, Chief Financial Officer dan Chief Marketing Officer, Bu Sevrin dan Bu Lawrence. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada rapat pada siang hari ini. Sebelum meeting dimulai, mungkin Pak Bagas ada sepatah dua kata untuk memulai rapat hari ini. Waktu dipersilakan, Pak. Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih Pak Faras sudah membuka dan semua C-level dan notulen saya yang sudah hadir pada rapat hari ini. Sebelumnya saya meminta maaf karena rapat kali ini dilakukan secara online. Karena saya sedang berada di luar perusahaan dan tidak memungkinkan untuk kembali ke perusahaan dalam waktu dekat. Saya sudah mendengar mengenai cabang Kelapa Gading dan Sunter yang sepi pengunjung. Padahal cabang lain masih tetap bisa beroperasi. Untuk itu saya mau melihat perkembangan dan melihat laporan dari kalian mengenai warung abnormal secara detail. Baik Pak, dari pemantauan 100 cabang lebih yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, penutup, penutupan permanen tuh sudah ada sejak Maret 2021 sebenarnya Pak. Tapi khusus yang cabang Kelapa Gading dan Sunter ini mengalami tutup permanen. Yang pertama diakibatkan tuh oleh pandemi. Namun selain pandemi, ada beberapa masalah lain yang membuat warung abnormal Kelapa Gading dan Sunter tuh sepi pengunjung. Sebentar, Gibi, tolong dicatat semua laporan dan pembicaraan kita selama rapat kali ini ya. Eh, Maaf terpotong, Pak Faras, boleh dilanjutkan kembali penjelasannya? Jadi gini Pak, selain pandemi, beberapa cabang apa yang menyebabkan beberapa cabang harus tutup tuh karena sistemnya ya Pak. Kayak contohnya tuh banyak cabang tuh yang menghilangkan menu unggulan. Padahal menu unggulannya ini tuh lumayan buat menarik konsumen untuk datang. Kayak contohnya menu andalan tuh yang green tea lovers sama mochila monster sih Pak. Dan yang kemudian selain banyak menu yang kayak ditarik peredarannya, konsep warkop high class ini tuh nggak diikuti dengan kenaikan kualitas makanan dan minuman. Jadi kayak sama-sama aja Pak. Terus beberapa kalangan masyarakat menganggap kalau warung abnormal ini overpriced, serta banyak pengunjung tuh yang datang karena cuma viral doang. Jadi wah ada lagi di abnormal ada ini nih datangnya. Cuma saat itu doang gitu Pak, di periode waktu tertentu doang. Dan eh, sepertinya kita juga kurang inovasi Pak pada menu makanan dan minuman. Jadi ya flat aja gitu, cuman itu tuh doang. Itu sih Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk masukannya, Pak Faras. Selanjutnya, saya ingin mengetahui bagaimana perkembangan dari CFO dan CMO dari segi keuangan dan pemasarannya. Baik, terkait dengan keuangan warung abnormal yang mengalami penurunan, berikut ini saya tampilkan analisis diagram tentang keuangan abnormal. Sewa ruko sebesar 1,6 M, peralatan X-Rail Surf sebesar 50 juta, biaya abnormal sebesar 1,8 M, perizinan dengan legalitas 180 juta, pembangunan outlet sebesar 2 M, open recruitment sebesar 50 juta, training OJT 137 juta dengan total 6,7 M yang dijadikan juga sebagai investasi dalam rencana budget jangka panjang. Yang dilihat-lihat ini tidak cukup dengan kas per tahunnya. Terkait dengan keuangan warung abnormal yang mengalami penurunan, menurut Anda apakah rencana budget yang telah dibuat bisa terrealisasikan dengan baik? Kalau dari saya, solusi dari
masalah ini tuh bisa dilakukan dengan adanya bundling promo serta kayak jadi ngasih promo ke mahasiswa atau mungkin anak SMA dengan memberi kartu pelajar atau kartu tanda mahasiswa. Dan dari segi keuangan, saya menyarankan untuk melakukan penyesuaian harga agar konsumen mendapat kualitas makanan setara dengan harga yang dikeluarkan dan dapat mengembalikan pembeli lama abnormal. Baik, terima kasih Bu Sefrin terkait solusi yang sudah dipaparkan. Kalau dari marketing, bagaimana Bu Laurencia? Baik, terima kasih Pak Bagas. Untuk kesempatannya, sebelum memberikan solusi, saya akan menjabarkan 4 masalah terkait dengan marketing yang timbul di warung abnormal. Yang pertama itu menu dan paket menu yang masih belum bervariasi. Terus yang kedua, warung abnormal ini masih memfokuskan ke kalangan muda atau sekolah yang belum bekerja. Yang ketiga, tidak begitu menerima komentar dan saran negatif. Dan yang terakhir, employment belum siap untuk ke seluruh cabang. Baik, menurut Ibu Laurencia, apa saja solusi yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir atau bahkan bisa mengatasi langsung masalah yang sudah dipaparkan? Nah, buat solusinya yang pertama itu bisa memberikan harga yang terjangkau dan kualitas makan yang tetap baik. Yang kedua tuh melakukan ekspansi dan responsif terhadap komentar dan saran dari konsumen. Yang ketiga melakukan inovasi yang menarik terkait dengan menu dan paket menu yang sudah ada. Dan yang keempat itu melakukan employment training biar semua cabang itu merasakan karyawan yang setara. Baik, terima kasih Bu Laurencia untuk pemaparannya. Ada lagi yang bisa tambahan dari kalian? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Oke, baik Pak Paras, bisa disimpulkan untuk rapat hari ini? Pak, dari seluruh paparan yang sudah dilakukan oleh CFO dan dari tim marketing dan tim finance, dapat simpulin bahwa abnormal tuh harus melakukan 4 hal ini, Pak, yang ditulis di sini. Pertama, follow the market. Follow the market maksudnya adalah kita tetap mengikuti selera masyarakat di periode waktu tertentu dan kita tetap mempertahankan menu yang digemari konsumen. Yang kedua, keep it low, maksudnya menjaga harga jual itu tetap terjangkau gitu Pak, tetap terjangkau di kalangan mahasiswa dan kalangan pelajar, tapi kita tetap menjaga kualitas makanan yang kita sajikan. Yang kedua, hit the market, maksudnya memfokuskan target pasar awal. Kita tetap fokus pada target pasar awal, nggak ganti-ganti, tetap di mahasiswa dan pelajar. Berikutnya, less is more, maksudnya kita membatasi Pak pembukaan cabang baru dan lebih fokus pada gerai-gerai yang sudah ada, kita maksimalin, kita percantik, kita bagusin gerai-gerai yang udah ada, bukan kita nambah lagi. Jadi quality over quantity sih Pak. Selanjutnya Pak, kalau kita udah melakukan semua hal tadi, semua sudah berjalan dengan baik, pengunjung udah mulai datang lagi, apa sih Pak yang kita dapat? Nah, yang kita dapat dari sini nih Pak. Pertama, sustainability. Jadi perusahaan kita bakal tetap ada sampai ntar anak cucu kita Pak. Ada terus nih. Terus intention dan lot of customer. Intensi kita di masyarakat bertambah setelah customer kita banyak yang penambahan customer. Dan kalau udah customer nambah nih Pak, sales kita akan naik juga, ikut naik. Nah, kalau sales kita naik, perusahaan kita bisa grow, bisa ekspansi baru, itu ekspansi lagi Pak, udah growth. Di situ akhirnya perusahaan kita jadi perusahaan yang punya value tinggi. Gitu sih Pak. Baik, terima kasih untuk Pak Faras yang sudah menyimpulkan hasil rapat
Terima kasih juga Bu Severin, Bu Laurencia, dan Bu Gebi yang sudah hadir di rapat mendadak hari ini. Semua laporan ini akan saya pertimbangkan demi kelangsungan yang baik bagi warung abnormal dalam jangka panjang. Untuk itu rapat saya sudahi dan sudah bisa ditutup. Baik, terima kasih Pak Wali sebelumnya, Bu Lawrence, Bu Severin, untuk waktunya. Untuk rapat kali ini kita sudahi saja dan sudah diperbolehkan untuk keluar dari ruang Google Meet ini. Terima kasih Pak Wali. Terima kasih. Baik, saya izin live dulu karena saya ada janji meeting dengan partnership yang memiliki rencana untuk berkolaborasi bersama kita. Terima kasih.